Baik, saya izin bertanya Ustadz. Mungkin akan sedikit panjang ya. Jadi Ustadz, bagaimana hukumnya seseorang atau saya sendiri yang ngalamin yang mempunyai rasa tidak ikhlas atau bahkan bisa dibilang benci gitu ya atas perlakuan seseorang yang bisa dibilang jahat terhadap kita. Ya walaupun kejadian ini tuh sudah lama Ustadz, terus saya juga udah berusaha buat ikhlas dan menerimanya. Saya juga selalu mencoba buat udah gitu pengen dilupain aja gitu ya. Bahkan untuk usaha saya tuh lebih memilih lost interaction gitu atau lost kontak aja gitu. Pengen untuk meminimalisir rasa sakit hati saya, meminimalisir rasa overthinking saya gitu Ustaz. Tapi seiring waktu, sesekali saya keingat kayak namanya manusia gitu ya, punya perasaan yang mutagoyar, gampang berubah gitu. Kadang saya tiba-tiba aja kepikiran gitu, keinget lagi walaupun kita udah menyibukkan diri gitu kan, tapi kadang suka ada aja sesi untuk overthinkingnya itu. Kayak keingat gimana sih dia jahat dulu gitu. Sehingga usaha saya itu untuk mengikhlaskan itu selalu gagal Ustadz. Dan bagaimana Ustadz hukumnya kalau misalnya saya pernah mendoakan orang itu ke hal-hal yang negatif Ustadz. Kayak dulu saya masih merasa sakit hati banget. Saya selalu berdoa pas sholat tahajud atau setelah sholat wajib. Doa saya itu kayak, ya Allah tolong persulit jalan dia ya Allah. Kayak tolong berikan rasa sakit seperti dia menyakiti saya ya Allah. Kayak tapi semenjak saya berusaha untuk ikhlas dan menerimanya, saya berdoa minta kepada Allah untuk mencabut doa-doa negatif saya ya Allah. Terus dan lebih memilih berdoa kepada Allah untuk lebih ikhlas luas gitu ya. Lebih diberi kesabaran yang luas, dikasih ikhlas yang luas gitu ya. Tapi itu sangat sulit sekali Ustaz. Bahkan saya merasa berdampak terhadap emosional saya gitu. Terus dulu juga kalau saya melihat orang itu gitu, bisa hidup bahagia, bisa ngejalanin hidupnya dengan baik. Kadang rasa tidak ikhlas itu muncul lagi gitu Ustaz. Karena dulu saya ngejalanin hari-hari saya itu kayak berat banget setelah kejadian itu gitu ya Ustaz. Sampai saya tuh stres banget gitu karena bentuknya fitnah gitu ya Ustaz. Tapi kok saya melihat dia tuh kayak biasa aja, ngejalanin hidupnya dengan baik, tanpa ada rasa bersalah sedikit pun gitu. Dan tolong solusinya dan tipsnya Ustadz, agar saya bisa menerimanya dengan ikhlas, lapang dada, tanpa rasa benci itu Ustadz. Dan apakah hukum tak berdua itu ada Ustadz? Karena saya kadang suka mikir, pengen gitu, dia merasakan apa yang saya rasakan gitu. Ya namanya manusia, kadang ya sifat benci itu datang tiba-tiba gitu ya. Saya tahu rasa benci itu dosa, bahkan saya sempat belajar bahwa ketika ada manusia membenci kita gitu, amal ibadah kita itu terganggu, bahkan tidak diterima gitu kan. Mungkin itu saja pertanyaannya Ustadz. Mohon maaf kepanjangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi juga pernah kayak gitu kok. Ketika Wahsy dulu masuk Islam, kemudian dia datang menemui Nabi saat Fathu Makkah. Terus Nabi melihat, ini Wahsy. Seketika Nabi teringat dengan peristiwa Uhud saat Wahsy yang membunuh pamannya Nabi Hamzah radhiyallahu an. Maka kemudian Nabi bilang, Wahsy, aku udah memaafkan kamu. Tapi kalau kamu bisa menghindari gak ketemu sama aku, hindarilah. Padahal Nabi adalah orang yang paling sempurna, orang yang paling lapang dada, orang yang paling ikhlas. Tapi kadang ada luka yang gak mudah untuk dilupakan, walaupun sudah dimaafkan. Maka gak apa-apa dengan hal itu. Gak apa-apa kalau kita belum bisa sekaligus dalam waktu ini melupakan luka tersebut, karena lukanya masih kerasa. Tapi apakah kita sudah memaafkan? Itu aja yang bagian kita. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada bagian yang di luar kemampuan kita. Jangan terlalu takalluf. Apa itu takalluf? Membebani diri kita dengan yang bukan beban. Aku harus lupa, aku harus lupa, aku harus lupa. Lupakan. Fales. Gak harus kita maksain diri kita untuk membebani pikiran kita dengan apa yang di luar kemampuan kita. Karena Allah gak suka dengan takalluf. Dalam agama itu takalluf dilarang loh. Termasuk takalluf itu overthinking, overreaction, itu takalluf.
terlalu berlebihan dalam hal yang sebetulnya bukan bagian kita. Termasuk lupa tentang kesalahan, luka, segala macam. Kita nggak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Itu kadang-kadang di luar kendali kita, tiba-tiba muncul kan. Bukan sengaja kita ingat-ingat, kita udah mencoba melupakan, tapi tiba-tiba muncul. Muncul karena sebuah parfum, muncul karena sebuah musik, muncul karena sebuah makanan, muncul karena sebuah tempat, muncul kadang-kadang dengan sebuah kata-kata kayak tiba-tiba kita ngerasa kayak dejavu. Kan itu muncul begitu aja, nggak bisa kita kendalikan. Maka udahlah, itu emang di luar kendali kita. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan pikulkan kepada kami sesuatu yang kami nggak sanggup memikulnya. Tapi ada yang dalam kendali kita, yaitu memaafkan. Melupakan bukan kendali kita, memaafkan kendali kita. Apa arti memaafkan? Kita nggak ingin kesalahan itu kemudian kita balas pertama. Kita tidak ingin membalasnya. Kita udah memaafkan, namanya udah memaafkan nggak akan membalas dong. Kita juga nggak berharap bahwa dia akan dibalas. Mungkin kita nggak mungkin membalas, tapi berharap bisa nggak ya dia dibalas? Bisa nggak ya dia ngerasain apa yang aku rasain? Bisa nggak ya dia sengsara juga? Kayaknya dia bahagia-bahagia aja deh. Jadi aku nggak rela deh ngeliat dia sakit sendiri. Udahlah kita disakitin plus sakit ngelihat kenyataan. Emang gak capek sakit terus? Pertama kita disakitin. Udah gitu kita kan kepo ya. Penasaran ya, gregetan kan. Gemes gitu. Pengen lihat dia gimana hidupnya sekarang. Oh ternyata dia happy. Makin gemes, makin gregetan. Udahlah unfollow aja di semua akun. Jangan di unfollow di akun pertama tapi masih following akun kedua. Unfollow aja di semua akun, gak usah cari tahu lagi tentang dia. Itu yang membantu kita untuk belajar memaafkan. Kalau masih kepo, masih perhatian, susah memaafkan. Kalau ngelihat dia bahagia, kita nggak rela. Ngelihat dia sengsara, kita bahagia. Kan dengki namanya, hasad. Mending kita nggak tahu apa-apa udah. Jadi belajar untuk wahjurhum hajran jamila kata Allah. Kan gitu di surat Al-Muzammil. Wasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah atas ucapan-ucapan mereka. Caranya gimana biar bersabar, biar ikhlas? Wahjurhum hajran jamila. Tinggalkan mereka dengan cara baik-baik. Arti tinggalkan di sini. Terjemahan dari wahjurhum, unfollow mereka. Delete kontak mereka, gak usah balas DM mereka, gak usah balas chat mereka. Kan gitu kan terjemahan dari wahjurhum hajran jamila. Harus dengan cara baik-baik, bukan dengan cara yang gak baik. Misalnya meninggalkan tapi dengan cara playing victim. Meninggalkan tapi dengan cara manipulatif. Meninggalkan tapi dengan cara nambah fitnah. Itu gak jamilah. Tinggalkan saja dengan diam, udah tinggalin. Itu akan membantu kita untuk belajar ikhlas dan lupa. Sehingga kita bisa fokus dengan kehidupan kita. Karena kalau nggak wahjurhum hajran jamila, kita nggak akan pernah bisa fokus. Kalau di dalam surat lapang dada, kita nggak akan bisa fansab kalau belum faraghta, belum faragh. Faragh itu dalam bahasa Arab artinya kosong, belum rilis, belum selesai. Nggak akan bisa fansab. Kita fokus dengan hal yang lebih baik untuk hidup kita. Jadi kalau mau fokus dengan masa depan kita, mengupgrade value kita, mulai membangun self esteem yang positif tentang diri kita perlu belajar faragh, perlu belajar la ubali kalau kata Nabi, perlu belajar tarkuhu ma la ya'nih, meninggalkan yang enggak bermanfaat bagi kita, perlu belajar ignoring, perlu belajar skip, perlu belajar mengabaikan, enggak peduli. Itu cara membantu kita untuk ikhlas, lupa, pelan-pelan. Jangan dikepoin lagi. Kenapa Mbak nggak bisa ikhlas? Karena masih ngepoin terus. Masih cari info terus. Tapi dia dekat dengan saya Ustadz. Ya udah belajar sibuk. Supaya nggak ke pikiran itu terus. Nggak ngelihat dia terus. Distractkan pikiran kita kepada kesibukan-kesibukan yang lebih bermanfaat. Fansop tadi. Sisanya wa ila rabbika farghab. Serahin aja sama Allah.